Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NPM 10060218050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tema artikel saya yang berjudul Penerapan POM-QM for Windows untuk Optimasi Biaya Pembangunan Proyek Perumahan. Yang pertama ada abstrak. Untuk abstraknya sendiri dapat dibaca lebih rinci di artikel. Kemudian ada pendahuluan. Yang pertama, perkembangan proyek konstruksi saat ini menjadi semakin kompleks dan rumit karena dalam proyek yang besar dan kompleks membutuhkan sumber daya dari awal hingga akhir proyek sehingga memunculkan banyak masalah. Masalah yang muncul diantaranya adalah tenaga kerja, perencanaan biaya, waktu pengerjaan, peralatan, dan lain-lain. Yang jika tidak terencana dengan baik akan menyebabkan proyek tersebut mengalami beberapa masalah seperti keterlambatan penyelesaian, penyimpangan hasil, pembangkangan pembiayaan, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus dari hal tersebut adalah proyek pembuatan rumah tipe 1 dan 2 di suatu daerah. Dalam perencanaannya terdapat beberapa kendala seperti biaya, waktu pengerjaan, serta target pembangunan. Tetapi pembangunan tersebut menginginkan biaya pembangunan yang minimum. Kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan program linier. Program linier merupakan suatu teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah optimasi. Di dalamnya terdapat beberapa macam metode untuk menyelesaikannya, diantaranya adalah metode aljabar, simplex, grafik, eliminasi, dan lain-lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terdapat pula aplikasi atau software yang memanfaatkan algoritma penyelesaiannya tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linier secara praktis. Hal tersebut sangat efektif dan efisien untuk digunakan terhadap data yang memiliki variabel serta kendala yang berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan permasalahan pembangunan proyek rumah tipe 1 dan 2 ke dalam model matematika, kemudian menentukan biaya minimal pembangunan proyek rumah tipe 1 dan 2 dari suatu daerah. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada proyek. Proyek menurut Soeharto tahun 97 adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Yang kedua ada perencanaan anggaran biaya. Perencanaan dan biaya adalah merencanakan sesuatu dalam bentuk faedah dalam penggunaannya beserta biaya yang diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam bentuk teknik menurut Sompi dan Malingkas tahun 2014. Kemudian ada program linier. Program linier merupakan suatu teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah optimasi. Teknik ini dikembangkan oleh Elvi Kantorovich, seorang ahli matematika dari Rusia tahun 1939. Tujuannya adalah mengoptimumkan sebuah fungsi linier dari variabel tujuan yang diketahui. Menurut Bazara, MS, dan kawan-kawan tahun 2010. Kemudian ada POM-QM for Windows. POM-QM for Windows merupakan suatu perangkat lunak atau aplikasi software yang mudah digunakan dan berada di bidang produksi dan operasi manajemen, metode kuantitatif, ilmu manajemen, dan riset operasi. POM-QM untuk Windows telah dirancang untuk membantu belajar dan memahami dengan bidang data tersebut dengan lebih baik menurut tes tahun 2004. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pemilihan model pemecahan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data dan analisis. Yang kelima, implementasi model. Yang keenam adalah pengambilan keputusan. Untuk metode penelitian, saya tidak akan menjelaskan secara lanjut karena dikhawatirkan akan memakan waktu yang lebih banyak. Untuk lebih rincinya dapat dilihat di artikel yang telah saya susun. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini didapat 2 subjek, yaitu rumah tipe 1 dan rumah tipe 2 dengan 3 objek, yaitu uang muka dalam juta, minimal pembuatan, dan waktu pengerjaan. Di mana rumah tipe 1 membutuhkan 12 juta sebagai uang muka, sedangkan rumah tipe 2 membutuhkan 18 juta sebagai uang muka, dan uang muka yang diharapkan oleh pemborong adalah sebesar 1.800 juta atau sekitar 1,8 miliar. Minimal pembuatan rumah tipe 1 dan 2, pemborong berharap keduanya dapat dibangun minimal 115 buah rumah. Kemudian waktu pengerjaannya untuk rumah tipe 1 memakan waktu 6 bulan dan rumah tipe 2 memakan waktu 9 bulan, di mana minimal waktu pembuatannya adalah 36 bulan. Sedangkan untuk biaya pembangunannya, rumah tipe 1 membutuhkan 80 juta rupiah dan rumah tipe 2 membutuhkan 120 juta rupiah. Berdasarkan
tabel data tersebut dapat kita ubah menjadi model matematika. Yang pertama ada variabel keputusan, di mana X1 sama dengan rumah tipe 1, X2 merupakan rumah tipe 2, kemudian fungsi kendala untuk uang muka adalah 12 juta X1 ditambah 18 juta X2 lebih dari 1,8 miliar atau sekitar 12 X1. Jika kita skalakan dalam bentuk juta adalah 12 X1 ditambah 18 X2 lebih dari 1.800. Yang kedua adalah fungsi kendala untuk target minimal pembuatan yaitu X1 ditambah X2 lebih dari 115. Ini mohon maaf ada kesalahannya, ada typo 115. Kemudian 6X1 ditambah 9X2 lebih dari 36 untuk waktu pengerjaan, dan syarat tak negatif yaitu X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada fungsi tujuan. Tujuan dari pemborong di sini adalah untuk meminimumkan biaya pembangunan rumah tipe 1 dan 2, sehingga fungsi tujuannya adalah minimumkan Z sama dengan 80 juta X1 ditambah 120 juta X2. Di mana 80 juta dan 120 juta ini merupakan koefisien dari masing-masing biaya pembuatan rumah dari X1 dan X2. Atau jika kita dapat skalakan ke dalam bentuk juta, maka Z-nya adalah minimumkan Z sama dengan 80 X1 ditambah 120 X2. Selanjutnya adalah penyelesaian model software POM-QM for Windows dengan data tersebut. Yang pertama adalah buka terlebih dahulu aplikasi software QM for Windows-nya, kemudian pilih menu linear programming, kemudian isikan data-data telah tadi kita modelkan ke dalam template yang sudah disediakan oleh POM-QM. Seperti gambar berikut, di mana di sini sudah diberi nama judul masalahnya, jumlah kendala, jumlah variabel keputusan, nama baris, serta nama kolom pada gambar berikut, serta koefisien-koefisiennya. Kemudian klik Solve pada menu bar utama di atas jendela Windows, yaitu berada di atasnya. Kemudian setelah diklik akan muncul solusi yang didapatkan. Berikut hasilnya, di mana untuk membangun untuk model tersebut dibutuhkan uang sebesar 12.000 juta untuk modalnya, biaya minimumnya. Dengan solusinya adalah 45 buah X1 dan 70 X2. Di mana 45 X1 melambangkan rumah tipe 1 dan X2 melambangkan rumah tipe 2. Berikut adalah grafiknya. Menunjukkan perpotongannya, di mana di situ terdapat 45 di bidang X dan X1 dan 70 di bidang X2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam biaya minimum pembangunan minimum dibutuhkan biaya sekitar sekali lagi ada kesalahan penulisan, di mana harusnya adalah 12.000 juta atau sekitar 12 miliar rupiah dengan rincian pembangunan sebanyak 45 buah dan rumah tipe 2 sebanyak 70 buah. Kesimpulannya, yang pertama, program linear program linear untuk masalah pembangunan proyek rumah tipe 1 dan 2 dapat diselesaikan menggunakan software POM-QM for Windows. Yang kedua, biaya minimum untuk pembangunan proyek rumah tipe 1 dan 2 adalah 12.000 juta atau sekitar 12 miliar dengan rincian pembangunan rumah tipe 1 sebanyak 45 buah dan rumah tipe 2 sebanyak 70 buah. Sarannya, pengembangan penelitian berikutnya dapat menggunakan metode lain ataupun software lain seperti GeoGebra, metode Simplex, dan lain-lain agar solusi yang didapatkan lebih beragam, sehingga terlihat apakah model tersebut sudah optimum atau belum. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih pada Prodi Matematika Unisba, khususnya adalah kepada dosen mata kuliah praktikum program linear yaitu Bapak Erwin Harahap, serta para asisten mata kuliah tersebut, serta pada keluarga dan rekan saya yang telah berkontribusi untuk mendorong saya membuat artikel ini. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Di antaranya terdapat buku-buku dan jurnal-jurnal artikel yang saya peroleh dari internet. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.